Film dibuka dengan pengakuan mantan sekretaris Hitler, yaitu Traudl Jung. Film bergulir ke tahun latar 42, di mana para wanita muda memasuki kediaman Führer untuk dipilih menjadi sekretarisnya di sana. Diakhiri dengan Traudl Jung yang terpilih menjadi sekretaris Hitler. 2,5 tahun kemudian berlalu sejak saat itu, bertepatan dengan ulang tahun Hitler ke-56. Rusia memberikan surprise dengan serangan artileri. Serangan pertama di Berlin itu membuat semua kaget, termasuk Hitler yang menanyakan serangan itu. Hitler marah karena tidak ada yang memberitahukannya saat itu bahwa pasukan Rusia telah mendekat. Karena keadaan yang sudah genting, Hitler memutuskan untuk melakukan pertemuan. Perwira tinggi yang hadir di sana terbagi menjadi dua pihak. Pihak yang tetap setia berperang dan pihak yang ingin menyelamatkan dirinya, yang mana salah satunya bernama Heinrich Himmler dan Hermann Wegelein. Mereka berdua adalah petinggi SS. Setelah pertemuan dilakukan, diambil sebuah keputusan bahwa mereka akan menjadikan Berlin sebagai pertahanan terakhir. Semua departemen diperintahkan untuk membakar seluruh berkas yang ada. Lalu setelahnya, Hitler mengadakan rapat dengan para jenderalnya. Di dalam bunker, Hitler mengatakan bahwa mereka harus bertempur sampai akhir dan tidak pernah menyerah. Hitler juga mengatakan bahwa warga sipil harus ikut dalam mempertahankan Berlin. Saat itu juga Monke siap menjadi pemimpin untuk mempertahankan pertahanan terakhir di Berlin. Malam harinya, petinggi Nazi melakukan pesta di sana, hingga serangan artileri mengenai ruangan itu dan memaksa mereka harus turun ke dalam bunker. Tentara Merah Rusia dengan terus-menerus merangsek masuk wilayah ibu kota Jerman. Manpower dan amunisi yang tak seimbang membuat Jerman harus terus mundur sedikit demi sedikit. Di bunker sendiri, Hitler diberitahukan para jenderalnya bahwa pasukan Rusia terus-menerus menggempur Berlin dan mengepung dari berbagai arah. Para jenderal berkata bahwa pasukan Steiner yang melindungi Berlin tidak bergerak sesuai atas perintah Hitler. Mendengar hal itu, Hitler sangat marah karena menganggap para jenderalnya seperti pengkhianat dan sampah Jerman, hingga menyebabkan posisi Jerman seperti ini. Hitler juga berkata bahwa Jerman sudah kalah, tetapi walau bagaimanapun juga dirinya tak akan pernah meninggalkan Berlin. Hitler menyuruh para sekretarisnya untuk meninggalkan Berlin, namun mereka menolak dan akan berada terus bersama Hitler. Para jenderal juga mulai mendebatkan tentang perkataan Hitler tadi. Wegelein berkata bahwa mereka lebih baik menyerah dan pergi, tetapi jenderal yang lain tetap akan berperang sesuai komando Führer. Di dalam bunker sendiri, Hitler yang telah berputus asa mengundang para staf perempuannya. Dia memberikan pil racun sianida pada para sekretarisnya, termasuk pada Eva Braun dan Traudl Jung. Pada tanggal 23 April 45, Hitler dan para petingginya yang sudah berputus asa satu persatu dari mereka membuat surat wasiat. Bahkan, bukan hanya terjadi di dalam, di luar juga para tentara sudah berputus asa tentang kekalahan Jerman yang sudah berada di ambang kehancuran. Di tengah keputusasaannya itu, Hitler menerima telegram dari Hermann Göring yang ingin mengambil alih kekuasaan karena Hitler dinilai sudah tidak dapat memimpin lagi saat itu. Mendengar hal itu membuat Hitler marah dan memerintahkan eksekusi kepada Göring. Tak sampai situ, para petingginya satu persatu mulai berkhianat padanya, di mana Heinrich Himmler yang memutuskan untuk menyerah secara diam-diam kepada pihak Rusia. Hal itu tentu saja membuat Hitler sangat marah, karena Himmler merupakan orang kepercayaannya yang sudah diberikan sistem monarki jajahan negara Polandia. Dia juga kemudian meminta Himmler untuk dieksekusi.
Dan pada saat Hitler akan berbicara pada Fegelein tentang Himmler, dia tidak mendapati Fegelein di sana. Hitler juga kemudian memerintahkan Fegelein untuk dieksekusi. Esok harinya, para jenderal kembali memberitahukan bahwa pasukan Rusia sudah terus memasuki wilayah Berlin. Hitler bertanya pada mereka, berapa lama lagi mereka dapat menahannya. Para jenderal berkata bahwa hanya 2 hari lagi mereka dapat mempertahankan Berlin atas Rusia. Di sini, Hitler mempercayai bahwa pasukan yang dipimpin Weng dapat memukul balik tentara Rusia. Para jenderal yang mengetahui bahwa pasukan Weng hanya tersisa ratusan saja sudah tidak berani mengatakan hal ini kepada Hitler. Setelah pertemuan itu, Hitler meminta Traudel untuk menuliskan surat wasiatnya. Menteri propaganda Nazi Joseph Goebbels juga meminta untuk Traudel Jung mengetikkan surat wasiatnya. Dan saat itu juga dilangsungkan pernikahan antara Hitler dan Eva Braun. Setelah pernikahan itu, Hitler bertanya pada Jenderal Mohnke berapa lama lagi pasukannya dapat menahan serangan Rusia. Jenderal itu berkata bahwa mereka hanya memiliki waktu sekitar 20 jam lagi. Hitler langsung menemui ajudan yang bernama Otto bahwa Hitler dan Eva akan segera bunuh diri dan meminta mayatnya untuk dibakar agar tidak ditemukan oleh pihak Rusia. Setelah itu Hitler kemudian membunuh anjing kesayangannya yang bernama Blondie dengan memberikan pil cyanida, lalu melakukan makan malam terakhirnya bersama dengan para staf perempuannya dan mengucapkan salam perpisahan. Kemudian Hitler dan Eva masuk ke dalam kamarnya, tetapi tiba-tiba Nyonya Goebbels memohon padanya untuk tidak bunuh diri. Tetapi Hitler telah membulatkan tekadnya. Setelah beberapa saat terdengar bunyi tembakan di sana, dan Otto mengabarkan pada para jenderal bahwa Hitler telah tewas. Jasadnya sendiri kemudian dibakar sesuai permintaannya yang terakhir bersama dengan istrinya Eva Braun. Setelah kematian Hitler, para jenderal berdiskusi pada Rusia untuk membicarakan perdamaian. Tetapi Rusia menolak mentah-mentah saat itu. Goebbels yang menjadi presiden pengganti marah besar atas perlakuan jenderalnya itu, karena di akhir hayatnya Hitler tidak pernah berkata untuk mereka menyerah, karena itu merupakan sebuah penghinaan. Setelahnya, Nyonya Goebbels meminta semua anaknya untuk diberikan obat tidur, dan setelah mereka tertidur pulas, Nyonya Goebbels memasukkan pil cyanida kepada semua anak-anaknya. Dengan pakaian lengkap dinasnya, Joseph Goebbels bersama istrinya menyusul anak-anaknya mereka yang sudah mati. Sementara itu, para staf yang berada di bunker memutuskan untuk meninggalkan bunker agar tidak dibunuh oleh tentara Rusia. Mereka yang tidak ingin pergi memutuskan untuk melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Hitler. Kematian Hitler juga diumumkan pada penduduk Berlin yang memutuskan mereka untuk menyerah dan menghentikan serangan. Traudel Jung sendiri akhirnya digandeng seorang anak kecil yang membuat para tentara tidak merasa curiga bahwa dia adalah salah satu dari staf Nazi saat itu. Film pun diakhiri dengan sebuah epilog. Jerman yang menyerah tanpa syarat pada 7 Mei 1945. Perang juga telah menelan korban sampai 50 juta jiwa. Himmler yang seorang pemimpin SS memalsukan identitasnya untuk kemudian kabur. Namun akhirnya tertangkap dan memutuskan bunuh diri di hari eksekusinya. Dan berkata perkataan terakhir, "Saya adalah Heinrich Himmler, dengan tangan hormat ala Nazi." Traudel Jung bernasib baik karena dibebaskan dari segala tuntutan dan bekerja sebagai sekretaris di Munich dan meninggal pada tahun 2002. Lalu film pun selesai. Film ini diangkat dari novel karangan Joachim Fest dengan judul Downfall. Kevalidaan film ini bisa terbilang akurat karena mendapatkan referensi langsung dari seseorang yang pernah bekerja bersama Hitler sampai akhir hayatnya. Dari cerita ini kita juga dapat melihat sisi manusiawi seorang Hitler
Di balik kekerasan idealismenya yang rasis, justru menjadi sangat goyah menjelang kejatuhannya. Bagaimana sang Führer yang sempat dianggap sebagai salah satu jenius militer justru tidak dapat berpikir dengan akal sehatnya di akhir ajalnya. Sebagian para petinggi Nazi yang awalnya selamat pun harus menjalani eksekusi matinya setelah Jerman dinyatakan kalah dalam perang. Sebagian yang masih hidup diculik oleh Mossad Israel untuk lalu kemudian dieksekusi. Hitler sendiri dicap sebagai penjahat perang setelah membunuh 6 juta Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Tetapi, apa kabar dengan mereka yang menjatuhkan bom atom Hiroshima Nagasaki yang menyebabkan korban jiwa sipil dan tanahnya yang tidak bisa dipakai selama 75 tahun karena radiasi? Sejarah akan selalu ditulis oleh pemenang. Hitler sendiri dianggap sebagai pihak sekutu sebagai jenius militer dengan serangan Blitzkrieg-nya yang dapat menjatuhkan negara Polandia hanya dalam kurun waktu 3 hari saja, dan negara Eropa lainnya hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Blitzkrieg sendiri adalah sebuah serangan cepat udara, kemudian diikuti oleh serangan tank dan lalu serangan infanteri. Cara ini terbukti sukses dalam menjatuhkan musuh dalam sekejap. Ditambah lagi dengan tank-tank Jerman yang sangat kuat dengan rasio kill 1:11 dan angkatan udara dengan rasio kill 1:17 membuat Hitler sedikit besar kepala pada saat itu. Tetapi bagaimanapun juga, Hitler yang terlalu berambisi dan terlalu percaya diri yang menyebabkan Jerman harus hancur. Andai saja dia sedikit mendengarkan omongan-omongan para jenderalnya yang bersekolah di akademi militer, pasti jalan cerita akan sedikit berubah. Banyak sekali petinggi-petinggi Nazi yang berkhianat padanya saat Jerman telah diambang kekalahan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang sangat fanatik padanya dan memutuskan untuk ikut mengakhiri hidupnya sendiri ketika sang Führer mati. Perang sendiri hanya akan membawa kesengsaraan, tangisan, kebencian, dan luapan emosi yang tidak bisa tersampaikan. Kita sendiri tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita berharap agar semoga perang dunia ketiga tidak akan pernah terjadi. Walaupun secara rasional sebenarnya itu sangat tidak mungkin. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita di video kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rizki, serta umur panjang. Ira kata saya pamit undur diri dan sampai bertemu di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.